kalian tahu nggak sih apa itu jembatan merah? Sebelum mulai, baiknya kita kenalan dulu gak sih? Nah, jadi kita dari tim 32 yang akan mengajak kalian untuk mengetahui lebih dalam mengenai jembatan merah yang tadi aku sebutin. Nah, kenalin, namaku Belinda dari Universitas Kristen Petra Surabaya, angkatan 2020. Aku di sini tentunya tidak sendirian, aku ditemani oleh keempat orang temanku. Yang pertama ada Angelica dari Universitas Kristen Petra angkatan 2020. Yang kedua ada Angelin dari Universitas Surabaya angkatan 2020. Lalu ada Felicia dari Universitas Kristen Petra angkatan 2020. Dan yang terakhir ada Natarina dari Universitas Kristen Petra angkatan 2020 juga. Nah, kita akan menjelaskan di mana sih jembatan merah itu. Lalu gimana sih rute untuk menuju ke sana? Sana kira-kira naik apa ya? Nah, penasaran kan? Yuk simak video ini dengan baik. Jembatan Merah merupakan salah satu objek wisata yang sangat bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia yang terletak di pusat keramaian kota Surabaya. Jembatan Merah terletak di Jalan Kembang Jepun nomor 192, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Jantian, Surabaya. Jembatan Merah berdiri tepat di atas Sungai Kalimas. Sungai Kalimas sendiri merupakan salah satu sungai terpanjang di Jawa Timur, dengan panjang mencapai 13 km. Di sekitar Jembatan Merah terdapat banyak bangunan peninggalan Belanda. Selain itu, juga terdapat Jembatan Merah Plaza, yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terkenal di Surabaya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang naik apa sih ke Jembatan Merah. Tentunya untuk menuju ke Jembatan Merah, kita memerlukan transportasi atau kendaraan untuk bisa mencapai ke Jembatan Merah itu sendiri. Kecuali orang yang memiliki rumah dekat dengan Jembatan Merah, itu bisa menaiki mungkin sepeda motor, atau mungkin juga bisa berjalan kaki, atau mungkin karena dekat juga bisa naik becak yang ada di Surabaya, juga ada juga bemo gitu. Nah, kita bahas selanjutnya untuk yang universal untuk semua orang. Untuk semua orang kita bisa menaiki kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Kendaraan umumnya sendiri ini bisa berupa bis kota, bemo, becak, lalu transportasi online yang kayak Gojek, Grab, dan lain-lain. Lalu untuk kendaraan pribadi itu juga bisa langsung naik mobil atau naik motor. Oke, jadi untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan rute yang dapat kita akses untuk menuju ke Jembatan Merah. Di sini saya menggunakan Moovit app, yaitu website yang dapat kita akses untuk mengetahui rute-rute pemberhentian bis, halte, ataupun stasiun kereta api. Nah, di sini saya akan menjelaskan halte-halte bis yang dapat kita akses untuk menuju ke Jembatan Merah. Yang pertama ada halte Basuki Rahmat. Di sini disarankan ada 3 rute yang dapat diambil. Nah, di sini saya akan menjelaskan rute terpendek yang dapat kita akses, yaitu berangkat dari halte Kaliasin. Oke, jadi mulai dari halte Basuki Rahmat kita akan berangkat pada jam 2:15, lalu akan jalan ke halte Kaliasin, itu sekitar 2 menit yang berjarak 130 meter. Lalu di halte Kaliasin tersebut kita akan menunggu kedatangan bis Kalimas Barat dan terdapat 3 jam keberangkatan. Di sini kita akan mengambil pukul jam 2:18, lalu akan berkendara ke Jembatan Merah. Di sini sudah dijelaskan ada 9 pemberhentian dan memakan waktu sekitar 13 menit. Oke, jadi pemberhentian yang pertama itu ada halte Kaliasin, lalu Jalan Embong Malang 36, Jalan Pelauran 36-40, Jalan Bubutan 15, halte Pasar Turi, Jalan Bungkaran 1, Jalan Niaga Samping 8, Jalan Kerembangan Makam 11, Jalan Kasuari 3, lalu kita sudah sampai ke Jembatan Merah. Nah, di sini juga dijelaskan kalau dari Jalan Kasuari 3 itu berjarak 140 meter dan hanya memakan waktu 2 menit saja ke Jembatan Merah. Oke. Dan untuk halte kedua kita akan mencari lagi. Oke. Jadi mungkin kita akan mengakses dari halte Indrapura. Nah,
sama juga, ini ada 3 rute yang dapat kita akses. Di sini sama kita akan mencari rute terpendek yang dapat kita akses. Nah, untuk yang dari halte Indrapura ini kita akan berangkat pukul jam 2 lebih 12 menit, lalu jalan ke Jalan Indrapura 23 itu yang berjarak 240 meter sekitar 4 menitan. Lalu kita akan menunggu kedatangan bis BC Kalimat Barat atau bis LMC Kalimat Barat. Di sini kita juga dijelaskan ada 3 jam keberangkatan, yaitu 14.16 lalu dan yang terakhir 14.26. Setelah itu kita akan berkendara ke Jembatan Merah dan terdapat satu pemberhentian yang memakan waktu sekitar 2 menit, yaitu dari Jalan Indrapura 23 ke Jembatan Merah. Sekian rute-rute yang sudah saya jelaskan. Semoga teman-teman sekalian yang ingin berkunjung ke Jembatan Merah bisa terbantu atas materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Selain rute dari halte bus, ada lagi nih rute lain yang bisa kalian jadikan acuan menuju ke Jembatan Merah di Surabaya. Ya, apalagi kalau bukan stasiun kereta api. Jadi bisa banget nih kalian yang baru turun dari stasiun kereta api langsung mampir ke Jembatan Merah di Surabaya. Karena ternyata lokasinya nggak begitu jauh loh dari stasiun. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan pada kalian rute-rute dari 4 stasiun yang ada di Surabaya. Yang pertama ada stasiun Surabaya Kota. Nah, jarak dari stasiun Surabaya Kota menuju ke Jembatan Merah ternyata deket banget loh, cuma 1,1 km aja. Bagi kalian yang naik mobil, kalian bisa sampai di Jembatan Merah dalam waktu 4 menit. Kalau kalian naik motor, bisa lebih cepet nih, hanya dalam waktu 3 menit aja. Selain itu, kalian juga bisa jalan kaki loh. Kalau kalian mau jalan kaki, akan memakan waktu sekitar 12 menit. Bagi kalian kaum-kaum yang nggak mau ribet, bisa banget nih pesen taksi online. Dan harganya cukup Rp8.000 aja. Yang kedua, ada stasiun Pasar Turi. Nah, untuk stasiun ini juga masih cukup dekat loh dari Jembatan Merah. Jaraknya cuma 2,2 km aja. Kalau kalian mau naik mobil, kalian bisa sampai dalam waktu 8 menit. Sedangkan kalau kalian naik motor, akan sampai dalam waktu 7 menit. Nah, kalau kalian mau pesen taksi online juga bisa banget nih. Harganya cukup Rp8.800 aja. Lalu, kalau kalian mau naik transportasi umum juga bisa banget. Kalian bisa naik bis dari Beratang sampai Jembatan Merah dengan harga Rp7.000 aja dan akan memakan waktu 38 menit. Yang ketiga ada stasiun Gubeng. Kalau stasiun Gubeng ini jaraknya udah lumayan nih dari Jembatan Merah. Jaraknya 5,8 km. Nah, bagi kalian yang menggunakan mobil, kalian bisa sampai dalam waktu 15 menit. Sedangkan kalau kalian naik motor, kalian bisa sampai lebih cepat nih, cuman 13 menit aja. Bagi kaum-kaum yang nggak mau ribet, masih bisa banget pesen taksi online. Harganya juga masih cukup terjangkau, cuma Rp12.000–13.000 aja. Nah, bagi kalian yang suka untuk naik transportasi umum juga bisa nih. Kalian bisa naik bis dengan harga Rp9.000 dan akan memakan waktu 54 menit. Yang terakhir adalah stasiun Monokromo. Stasiun ini merupakan stasiun yang paling jauh dibandingkan dengan stasiun-stasiun yang sebelumnya. Jaraknya 9,6 km. Kalau kalian menggunakan mobil, kalian bisa sampai dalam waktu 26 menit saja. Nah, kalau kalian naik motor, kalian bisa sampai lebih cepat nih, cuma 22 menit aja. Kalau kalian mau pesen taksi online juga masih bisa banget, harganya cukup Rp20–22.000. Kalau kalian mau naik transportasi umum juga bisa naik bis dari halte Purabaya dengan harga Rp7.000 aja dan akan memakan waktu 1 jam 12 menit. Nah, itu dia teman-teman rute yang bisa kalian jadikan sebagai acuan menuju ke Jembatan Merah. Kalau aku sih pilih yang paling deket ya, biar bisa cepat sampai ke Jembatan Merah. Kalau kalian pilih yang mana nih? Nah, jadi gimana teman-teman? Udah pada ngerti kan? Thank you for watching.